Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada hari ini Sauti akan berbagi ilmu atau sedikit teori mengenai pengambilan keputusan dalam azaz-azaz manajemen. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam hidup ini kita pasti akan menemukan suatu ketika suasana kita diharuskan untuk mengambil keputusan, entah itu tentang jabatan, entah itu tentang kewirausahaan, leadership ataupun entrepreneur. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang baik dan benar itu. Namun sebelumnya sebaiknya kita ketahui adalah apa pengertian dari pengambilan keputusan itu. Menurut Hadarin Nawawi, berdasarkan secara yang lebih dasar, pengambilan keputusan itu adalah usaha yang dilakukan untuk mencari pemilihan alternatif yang terbaik dan akan dilakukan untuk keputusan yang terbaik nantinya. Artinya pengambilan keputusan ini dilakukan dari berbagai pemilihan-pemilihan dari berbagai alternatif-alternatif yang sudah ada, data-data yang kita kumpulkan. Dipilih, kemudian barulah keluar keputusan yang terjadi. Yang selanjutnya, poin yang kedua adalah dasar-dasar munculnya pengambilan keputusan ini. Menurut Gatot Suraji dan Martono, setidaknya ada 5 hal yang mendasari munculnya pengambilan keputusan ini. Yang pertama yaitu perasaan. Perasaan yang tidak enak mungkin dari sifat A, kita akan mengambilkan keputusan di sifat B. Seperti contohnya keadaan kita saat ini, musim corona ini, mungkin para pejabat kita sudah merasakan keresahan, kegelisahan dan ketakutan, sehingga ia mengambil keputusan untuk lockdown atau mungkin tingkah-tingkah atau kebijakan-kebijakan lainnya. Hal yang mendasar kedua yaitu rasional, berdasarkan hasil pemikiran. Dari pemikiran mereka dalam menanggapi sesuatu itu sehingga muncullah keinginan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, pengalaman. Mungkin kita lihat dari beberapa hal orang-orang tua dahulu mengambil keputusan dari pengalaman-pengalaman mereka. Misalnya dari saat ini Indonesia melihat ekonomi Indonesia sekarang ini sangat anjlok, maka orang-orang mengambil keputusan dari pengalaman-pengalaman mereka pada saat 1997-98 waktu itu Indonesia dalam ekonomi krisis moneter itu. Kemudian yang keempat, hal yang mendasar munculnya pengambilan keputusan ini adalah adanya fakta, data dan keterangan. Misalnya untuk mengambil keputusan tidak dilaksanakannya salat Jumat, tidak dilaksanakan salat tarawih di masjid dalam Ramadan ini, pemerintah dengan mengumpulkan fakta, data dan keterangan bahwa dikumpulnya orang banyak itu akan menimbulkan penyebaran virus corona, sehingga untuk memutuskan penyebaran virus ini pemerintah mengambil keputusan untuk salat Jumat ditiadakan dan tarawih di masjid dipindahkan tarawihnya di rumah. Kemudian yang terakhir, hal-hal yang dasar munculnya pengambilan keputusan ini adalah berdasarkan wewenang atau kekuasaan. Yang kita ketahui bahwa sesungguhnya keputusan ini hadir dari orang-orang yang memiliki kewewenangan di negeri ini, seperti misalnya Presiden Republik Indonesia, atau mungkin yang dalam hal ini mengambil keputusan penentuan 1 Ramadan 1441 Hijriah ini, yang berwenang adalah Majelis Ulama Indonesia. Inilah berdasarkan kewewenangan. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria pengambilan keputusan. Setidaknya ada 3 hal yang mendasar kriteria dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama yaitu kriteria autokratis. Kriteria ini tidak ada diskusi antara pemimpin dan anggota. Pokoknya dia bersifat otoriter.
pemimpin hanya menginginkan pendapat dia yang diterima. Tidak ada musyawarah, tidak ada, dia langsung memutuskan tanpa ada konsultasi sedikit pun. Ini yang kriteria pertama. Kemudian kriteria kedua yaitu konsultatif. Kriteria kedua ini pemimpin meminta pendapat dari anggotanya. Dan anggota memberikan masukan, kemudian diskusi. Tetapi dalam kriteria ini lebih cenderung pendapat pemimpin yang diterima. Nah, yang ketiga adalah kriteria demokratis. Ini kriteria yang kita harapkan oleh pemimpin kita dalam mengambil keputusan. Kriteria ini menggunakan sistem musyawarah, memberikan kesempatan oleh anggota-anggotanya untuk memberikan pendapat yang terbaik untuk mewujudkan keputusan-keputusan terbaik. Kemudian yang keempat adalah tahap dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu ada penelitian. Misalnya dalam hal mengambil keputusan untuk tidak berkeliaran di luar atau di rumah saja, pemerintah meneliti apakah benar ketika kita tidak di rumah saja virus corona akan menyebar. Apakah benar virus corona ini akan membuat penyebaran ketika orang berkerumunan. Ini adalah tahap penelitian. Kemudian tahap yang kedua yaitu pemilihan alternatif. Di antara banyak hasil penelitian tadi, maka ada alternatif sehingga ada yang didiskusikan. Misalnya apakah harus memilih yang A atau harus memilih yang B. Dan yang tahap ketiga yaitu melaksanakan hasil keputusan itu. Setelah sesudah dipilih keputusan itu yang terbaik itu A, itu keputusan itu harus dilaksanakan. Misalnya kita memilih untuk lockdown, itu harus dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Setelah keputusan kita lakukan, harus ada evaluasi bagaimana kinerja yang hasil dari kebijakan tersebut. Mungkin itu saja materi atau teori-teori dari pengambilan keputusan dalam azas manajemen. Untuk menutup diskusi hari ini, saya akan mengingatkan bahwa kita harus siap, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, hidup ini harus berbenturan dengan suasana mengambil keputusan. Maka dalam mengambil keputusan ini kita tidak boleh ragu, harus fokus pada keputusan yang kita tentukan. Sebagaimana kita boleh belajar dari sejarah Muhammad Al-Fatih misalnya, dalam mengambil keputusan untuk menyerang ke Konstantinopel, dia tidak ragu. Meskipun di daratan akan menaiki gunung yang tinggi, di lautan dibentengi oleh tentara, dia harus membawa kapalnya naik lewat daratan. Ini adalah keputusan yang luar biasa. Kemudian kita belajar dari misalnya sejarah juga seorang pahlawan Islam yang membakarkan kapalnya ketika perang, sehingga ketika dia memutuskan untuk perang, kapal-kapal untuk balik itu dibakarnya. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita berbalik arah, atau sesuai dengan kata pepatah itu, biar layar robek, biar kemudi patah, lebih baik tenggelam daripada putar haluan. Oleh karena itu kita harus fokus pada keputusan-keputusan yang kita lakukan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.